beribadah di rumah bersama adik, bersama kakak atau dengan mama papa. Nah, semoga adik-adik tetap bersukacita dengan kami pada saat ini dan dengan teman-teman yang lain di rumah masing-masing. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mau mengajak kita semua untuk saat teduh sejenak. Amin. Nah adik-adik, semoga adik-adik sudah siap ya untuk beribadah. Sudah disiapkan Alkitabnya, sudah mandi, sudah wangi. Nah kakak hari ini juga mau mengajak adik-adik untuk semangat memuji Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik buka coba kidung jemaatnya dari kidung jemaat nomor 5. Kita akan nyanyikannya ayat 1 saja. Kita akan 2 kali pengulangan ya adik-adik. Mari kita angkat pujian kita dari kidung jemaat nomor 5. Masyurkan
anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta yang maha kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan yang menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaharuilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Kakak, pernah nggak kakak berbuat jahat? Pernah sih. Pernah lah ya kak ya? Pasti. Takut nggak kalau berbuat jahat? Be aja tuh kak. Ya ampun, tolong. Adik-adik ya, pasti takut takut nggak? lah ya, pasti takut ya. Iya takut dong. Adik-adik takut nggak kalau Biasanya berbuat suka jahat? dihukum juga ya kak. Iya dihukum, pasti dihukum mama papa, ya kan? Iya sih Itu kak. yang pertama. Tapi ada yang lebih dahsyat lah kak ya. Selain dihukum sama mama papa, aduh, Tuhan selalu melihat. Kita biasanya suka bisa bohong kan sama mama sama papa. Iya. Bener nggak adik-adik, jujur? Ayo jujur, Bener. bener apa betul? Iya. Nah, kalau sama papa sama mama pasti bisa bohong ya. Kita juga pernah kan dibohongin sama anak-anak kita. Iya, Pasti. bener, dibohongin. Nah, tapi Tuhan selalu melihat. Sama Tuhan nggak bisa bohong loh, hitung-hitungannya pasti. Iya. Lebih dahsyat dari matematika, ya kan? Iya. Lalu Adik-adik, nah kalau adik-adik mau tidak berbuat jahat, dengarkan lagu ini. Kita akan menyanyikan lagu ini, Mata Tuhan Melihat. Kita nyanyikan sama-sama ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita ulang sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, tadi kita sudah menyanyikan mata Tuhan melihat. Sekarang kita mau menyanyikan hati-hati gunakan badan kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh tubuh kita. Untuk itu kita nyanyikan sama-sama lagi adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan
Bacaan hukum Tuhan minggu ini, titah pertama sampai keempat. Yang sudah bisa ikutin ya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan, kiranya Tuhan memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Sudah, nyanyi udah, nyanyi juga udah. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan hari ini yaitu tentang bertindak selektif. Untuk itu adik-adik, kakak sekolah minggu akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu pujian kita menyambut firman Tuhan, yaitu Pegang Sabda Tuhan. Karena ini lagu baru, jadi adik-adik tolong lihat teks yang ada di bawah ini ya, untuk bisa membantu adik-adik bernyanyi bersama untuk memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan. ibadah dengan ini nih. Biasanya kan kita dibebasin nih buat main ini hari Minggu karena hari libur. Jadi kalau disuruh mama ibadah tuh suka mikir-mikir kan. Nah, tapi anak Tuhan yang baik itu harus bisa memilih dengan bijak. Itu yang akan kita dengarkan di dalam khotbah atau renungan sekolah minggu hari ini. Sebelumnya, Inang Pendeta ajak kita untuk berdoa yuk. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang masih penuh dengan sukacita memandu kami melalui video virtual yang kami saksikan. Sekarang Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, berikan ketenangan bagi kami untuk bisa mendengar dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Aku akan membacakan firman Tuhan
Terlebih dahulu aku akan menyanyikan lagu dulu ya. Cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Sekarang aku akan membacakan firman-Nya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita Ovan. Terima kasih Ovan, tambah pintar ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang tahu lagu tadi? Semua pasti pada tahu ya. Pernah dengar adik-adik? Pernah. Kita bukan mau nonton film Doraemon. Tenang, kita hanya dengerin lagunya. Kenapa Inang kasih dengerin lagunya? Karena ada kata-kata yang dalam lagu itu mirip dengan teks yang hari ini dibacakan oleh teman kita Ovan. Tadi dalam teks 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Nah, dalam lagu tadi juga dikatakan aku ingin begini, ingin begitu, ingin semuanya. Lalu kalau dia ingin semuanya, dia cukup minta dalam kantong Doraemon. Adik-adik di rumah punya banyak permintaan tidak? Punya banyak keinginan tidak? Pasti banyak, pengen ini, pengen itu, pengen segalanya. Salahkah kita memiliki banyak keinginan yang akan kita capai? Tentu tidak ya adik-adik. Ada banyak hal yang membuat kita ingin meraih sesuatu. Nah, kalau kita nonton di televisi, lihat YouTube, atau lihat Instagram, atau lihat hal-hal lain di sekitaran kita, bahkan melihat teman-teman kita, pasti kita memiliki banyak keinginan yang mau dicapai. Itu nggak salah. Tapi ada hal yang kita pelajari hari ini yang membuat kita menjadi anak-anak yang selektif. Apa itu Inang Pendeta selektif? Selektif artinya bisa memilih, bisa memilah mana yang baik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Mana yang penting dan mana yang tidak terlalu penting, mana yang harus didahulukan dan mana yang boleh nanti ditunda. Coba nih kita tes bersama bagaimana adik-adik menentukan pilihan. Inang Pendeta akan membacakan 2 buah pilihan. Silahkan jawab dalam hati saja ya adik-adik. Pilihan pertama, ibadah virtual atau mabar. Pilihan kedua, makan nasi atau makan jajanan. Pilihan ketiga, makan ikan atau makan bakso sosis. Pilihan keempat, buku atau pegang HP. Nah lo, siapa yang bingung? Bingung Nang Pendeta, susah milihnya, ibadah virtual atau mabar. Kalau nggak ikut ibadah virtual, mama ngomel. Kalau nggak mabar, pusing, udah nggak bisa jalan, masa nggak bisa mabar? Ngapain lagi dong? Nah, adik-adik, tentu ketika kita mau memilih sesuatu, kita seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang menurut kita dua-duanya harus kita pilih. Tapi Paulus kepada jemaat Korintus mengajarkan tentang pilihan itu
terkait dua hal. Yang pertama, segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi kamu harus cek apakah itu berguna atau tidak. Lalu yang kedua, Paulus bilang segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi kamu harus cross check apakah itu membangun kamu. Kata kuncinya jelas ya adik-adik, ada dua. Yang pertama berguna, yang kedua membangun. Kata berguna dan kata membangun ini dimaksudkan segala sesuatu yang nantinya akan memberikan dampak positif buat kamu. Jadi jajan boleh-boleh aja, tapi harus tahu kapan waktu makan makanan pokok dan berapa banyak asupan bergizi yang perlu masuk ke dalam tubuhmu. Jadi jangan ngedumel kalau mama bilang, "Dedek, abang, makan sayur, makan ikan." Kita pada ngedumel, giliran jajan aja di Indomaret. Waduh, pengennya es krim, pengennya coklat, pengennya permen, pengennya ciki-ciki atau segala jenis makanan jajanan lainnya. Harus tahu mana yang nanti memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Begitu juga soal main HP ya adik-adik. Ada yang bilang, "Nang, kalau nggak main HP zaman sekarang tuh kita bakal cupu banget, bakal nggak tahu perkembangan zaman." Tapi nggak main HP di jam belajar juga dong, atau nggak main HP sepanjang hari juga dong. Nah, untuk adik-adik yang kelas batita sampai kelas kecil, kalau masih butuh bantuan papa mama untuk menunjukkan mana pilihan yang baik, mana yang tidak, itu wajar ya adik-adik. Tapi Inang mau kasih catatan nih buat kakak-kakak yang kelas besar. Sudah mulai bisa tuh untuk kakak-kakak belajar lebih selektif lagi, memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Bukan soal mana yang aku inginkan, mana yang menyenangkanku, mana yang memuaskanku, tetapi mana yang berguna dan mana yang membangun bagiku. Waktu Rasul Paulus menuliskan teks ini kepada jemaat Korintus, memang jemaat Korintus waktu itu sedang dalam keadaan galau adik-adik. Mereka bingung, sebagai orang Kristen itu, jemaat pertama itu, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Nah, untuk itulah Paulus menjelaskan, segala sesuatu diperbolehkan, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita selektif memilih mana yang berguna dan mana yang membangun. Contohnya nih adik-adik, jemaat diperbolehkan untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi tidak dengan menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Itu yang dimaksudkan dengan memilih sesuatu yang berguna dan membangun. Berguna bagi kita, membangun bagi kita, dan tidak merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik masih ingat gak siapa tokoh Alkitab yang ketika dia diangkat jadi raja, dia bermohon untuk meminta hikmat dan kebijaksanaan? Bukannya harta ataupun kekuatan perang. Siapa yo adik-adik? Ya benar sekali, Raja Salomo. Yang dibutuhkan adalah hikmat untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi mengerti ya adik-adik? Kalau papa mama sampai saat ini sering bertentangan keinginannya, kemauannya dengan kamu, Inang Pendeta punya pesan spesial nih buat kalian. Percayalah bahwa pilihan papa dan mama itu sebenarnya adalah pilihan-pilihan baik yang masih perlu kalian ikuti untuk mengajarkan kalian kelak jika kalian sudah besar, kalian juga bisa menentukan pilihan-pilihan yang baik. Jadi kalau mama atau papa memberikan arahan, jangan buru-buru ngedumel ya adik-adik, jangan buru-buru ngelawan, tapi mari pertimbangkan di dalam hati masing-masing. Nah, boleh bermain game? Boleh sesekali, tapi tidak merusak jam belajar. Lalu pilihlah game yang baik atau yang tidak merusak dirimu. Boleh berteman dengan siapa aja Inang Pendeta? Boleh, bertemanlah dengan siapa saja. Tapi ingat,
ada sifat-sifat yang tidak boleh kamu tiru. Artinya, kalau sifat teman kamu tidak baik, kamu boleh ingatkan dia dan kamu tidak boleh mengikuti sifat yang tidak baik. Itu yang dimaksud dengan bersikap selektif. Selamat menjalankan ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke dalam aktivitas. Aktivitas minggu ini adalah menghafalkan ayat emas. Ayatnya adalah Amsal 13 ayat 16. Nah, ayo adik-adik buka Alkitabnya, baca, hafalkan, lalu buat videonya ya. Kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Buat kamu yang punya adik atau kakak, boleh memvideokannya bersama-sama. Demikian aktivitas kita. Selamat mengerjakan adik-adik. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Jadi biasanya gitu ya adik-adik, ada suara yang baik di sebelah kanan, ada suara yang menggoda, yang nakal di sebelah kiri. Yang mana adik-adik mau ikuti, yang mana adik-adik mau pilih? Tentunya yang baik-baik saja. Kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Kami belajar Bapa untuk menjadi anak-anak yang selektif. Ada banyak godaan di sekitaran kami yang baik dan yang jahat. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk memilih hal-hal yang baik di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami terima sabda-Mu. Amin. Kita tadi kan sudah berdoa sama-sama, kita juga sudah mendengar firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Inang Pendeta. Kakak percaya adik-adik masih setia, duduk manis, karena kita saat ini mau merespon firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.